Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian kita belajar kembali PPKN. Ini bab 4, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kita akan mempelajari desentralisasi, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kemudian kedudukan dan peran pemerintah daerah, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan otonomi. Kemudian kalau kita perhatikan definisi otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan utamanya diberikan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Tujuan yang lain yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Kemudian daerah dapat mengatur daerahnya sendiri, meringankan beban pemerintah pusat, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang keenam, memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan kemandirian daerah. Otonomi daerah yang kita anut adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi luas yaitu bahwa mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali ada 6 hal, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Kemudian bersifat nyata, artinya bahwa yang ada di daerah itu adalah nyata-nyata ada. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Dengan landasan hukum yang digunakan dalam penerapan otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 45, Ketetapan MPR nomor 4 tahun 2000, kemudian Undang-Undang, antara lain Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang 23 tahun 2014, dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Prinsip-prinsip yang diterapkan adalah demokrasi, kesertaan, pemerataan, keadilan, dan potensi serta kesadaran. Arti penting otonomi daerah itu terciptanya efisiensi dan efektivitas sebagai sarana pendidikan politik, efektivitas pengelolaan potensi daerah, kemudian stabilitas politik, kemudian kesetaraan politik, serta tanggung jawab atas kegiatan penyelenggaraan negara. Kita masuk ke sub yang selanjutnya adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas yang digunakan adalah, yang berlaku di Indonesia adalah asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Ada 6 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada daerah. Di depan sudah saya sampaikan, yang pertama adalah politik luar negeri, kemudian kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat peradilan, kelima moneter dan fiskal, serta yang keenam adalah agama. Kemudian kewenangan yang lain yang dimiliki oleh pemerintah pusat, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. Kemudian yang kedua adalah dana perimbangan keuangan. Ketiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kelima, pendayagunaan sumber daya alam. Yang ketujuh adalah konservasi dan standarisasi nasional. Peran pemerintah pusat, anak sekalian. Yang pertama adalah fungsi layanan, yang kedua fungsi pengaturan, dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan.
Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ini banyak selain yang keenam tadi, diantara adalah perencanaan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan selanjutnya. Di Indonesia itu ada beberapa daerah macam-macamnya. Di antara adalah daerah khusus, daerah istimewa, otonomi khusus, dan otonomi daerah. Untuk daerah khusus, istimewa, dan otonomi daerah, negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di antaranya adalah daerah khusus DKI, daerah istimewa Yogyakarta, dan daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Kemudian negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah Gampong, yaitu desa di Aceh. Yang kedua, Nagari, desa di Sumatera Barat, dan Banjar, desa di Bali. Perangkat daerah sekalian. Di antaranya adalah sekretariat daerah, kemudian sekretariat DPRD, yang ketiga inspektorat, yang keempat dinas, yang kelima badan, dan yang keenam adalah kecamatan. Sekretariat daerah itu dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugasnya membantu kepala daerah dan menyusun kebijakan, pengorganisasian administrasi, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelayanan administrasi. Dan sekda ini bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kemudian sekretariat DPRD ini dipimpin oleh sekretaris DPRD, tugasnya menyelenggarakan administrasi, menyelenggarakan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD. Kemudian inspektorat daerah itu dipimpin oleh seorang inspektur, bertugas membantu kepala daerah, membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kemudian dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas, tugasnya membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kemudian badan, ini dipimpin oleh kepala badan. Kemudian yang bertugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang bertugas membantu kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di tingkat kecamatan. Sekarang kita bicara DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu di bidang legislatif. Fungsi DPRD pertama adalah fungsi legislasi, yaitu membuat peraturan daerah, kemudian fungsi budget, ini menetapkan APBD, kemudian fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD. Yang pertama adalah pembuatan peraturan daerah, kemudian menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Yang ketiga, persetujuan terhadap kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah, serta bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber keuangan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan transfer. Kemudian selanjutnya kita bicara perihal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilu
kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilaksanakan setiap 5 tahun secara berkala. Pemilu kepala daerah melalui 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan penyelenggaraan. Diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara paket dan dilakukan dalam provinsi, kabupaten, bisa juga kota. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan struktural itu bisa kita perhatikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota, dan tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Kemudian hubungan fungsionalnya, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Anak sekalian, itu saja yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.